Beliau haji umroh yang nggak jadi. Beliau sampai ke Hudaybiyah, dilarang oleh Quraisy untuk masuk tanah haram. Akhirnya beliau kemah di situ. Kebetulan malamnya hujan, paginya Rasulullah sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah bersabda. Kemudian faqala, hal tadruna ma qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang Allah katakan? Qalu, ya, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, asbaha min ibadi, kata Allah, mu'minun wa kafir. Tadi malam hujan, di pagi hari ada yang kafir, ada yang mukmin. Wa kafirun. Fa amma man qala, barang siapa berkata, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi. Barang siapa mengatakan hujan turun kepada kami karena sebab fadilah Allah dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun, mereka beriman kepadaku, wa kafirun bil kaukab, dan mereka kufur terhadap sebab lain, yaitu diantaranya al kaukab. Gara-gara gugusan bintang ini hujan turun. Kemudian wa amma man qala, barang siapa yang mengatakan bi nau'i kala wa kala, hujan turun kepada kami karena gugusan bintang tertentu, badzalika kafir. Kadang kalau kita hujan, biasanya kita lupa, oh ini Allah yang menurunkan hujan. Kenapa hujan? Kenapa banjir? Tidak ada Allah di sana. Yang repot Indonesia, berkali-kali bencana, tidak ada sedikit pun ingat Allah. Boro-boro taubat, boro-boro. Padahal umat dulu kalau ada bencana, sekafir apapun ingat sama Allah. Allah, Allah. Jadi dulu riwayat dalam sirah, Ikrimah bin Abu Jahal kabur dari Mekah, dari Rasulullah Fatu Mekah, kabur ke Jeddah, naik kapal mau ke Habasyah, pokoknya nggak mau Islam. Tapi kata Ikrimah radhiyallahu anhu karena masuk Islam, ketika di tengah laut diombang-ambing ombak, seluruh yang ada di kapal walaupun mereka menyembah Lata dan Uzza, teriaknya Allah, Allah, Allah. Maka kata Ikrimah, orang bodoh sekali. Nyembahnya Lata dan Uzza, kalau kena musibah Allah, berarti yang Tuhan itu Allah. Namun di sini subhanallah, orang dulu nyembah Lata, nyembah Uzza, kalau kena musibah Allah. Subhanallah, kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada bencana lupa Allah. Musibah. Maka akhirnya dari hadis ini, hujan sebab karunia Allah mereka beriman, hujan karena sebab bintang lain mereka kafir. Saya ketika baca hadis ini, ya Allah. Dan di TV hari Rabu tidak ada yang mengatakan kekuasaan Allah. Fenomena ada. Yang menarik, datang ke tempat kata-kata ke Palembang untuk nonton gerhana matahari. Padahal Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat atau mengalami gerhana, ada tiga: banyak berdoa, banyak berzikir, sholat, bersedekah. Bukan nongkrong dong 2 jam di bawah sinar matahari, nggak. Akhirnya ya nanti hari Rabu terserah mau yang beriman mau enggak gitu. Kan hidup ini pilihan, gitu ya. Mau ke surga mau ke neraka silakan. Masa gitu doang enggak. Masalahnya yang lebih parah lagi, kita tidak menyebutkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Huwallazi Allahul ladzi la Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wa la syafi' afala tadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Allah tiap hari mengurus langit dan bumi. Kalau jaraknya dihitung matahari, alf sanatin mimma ta'udun, jaraknya 1000 tahun yang pernah kita hitung. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Jangankan masalah bumi yang segede, enggak upil juga enggak kalau dilihat jagat raya itu. Allah Maha Kuasa mengatur segala. Langit semua diatur sama Allah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Tapi masalahnya, apakah kita akan mengimani Al-Qur'an atau kita mengimani orang
hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang zaman sekarang. Ini pertaruhan. Apa itu iman? Maulikan Quran apa enggak? Selesai. Quran bilang manusia itu turun ke bumi dalam keadaan sempurna, bahkan Adam itu 60 kaki tingginya. Atau kita percaya Darwin bahwa manusia itu dari bongkok. Oke? Maka sekarang apakah kita akan mengatakan itu fenomena alam atau mengatakan Allah ini adalah kekuasaan Allah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas izin. Lagi hadir Allah. Baru mukadimah. Gerhana adalah bukti keagungan. Maka disebutkan dalam hadis asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, bukan fenomena alam. Ala yang kasifani li mauti ahadin, bukan terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala li hayatihi, atau karena hidup lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat matahari dan bulan bareng, berarti gerhana matahari atau gerhana bulan. Fad'ullah, disuruh berdoa. Wasallu hatta tangkashifa, dan disuruh sholat hatta tangkashifa, sampai gerhana berakhir. Bagaimana? Dimulai ketika gerhana mulai masuk bulan ke bayangan matahari. Kalau gerhana matahari berakhir ketika bulan meninggalkan bayangan. Berapa jam? 2 jam. Nanti akan kita lihat bagaimana panjangnya sholat. Dan kenapa? Sujud kepada Allah atas kekuasaan Allah. Kita sadar Allah itu bukan di bumi saja, di langit juga Allah. Wa huwa ilahun fis sama wa huwa ilahun fil ard. Jangan bodoh kayak Fir'aun, baru jadi raja Mesir sudah merasa Tuhan. Gimana Fir'aun jadi Tuhan, mengatur langit yang sampai sekarang nggak ketahuan ujungnya di mana? Adalah Allah. Jangan lalai terhadap ayat Allah. Kenapa? Dalam surat ini disebutkan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi, terlalu banyak ayat-ayat Allah di langit dan di bumi yang muruna 'alaiha, kita mengalaminya sehari-hari, wa hum anha mu'ridun, tapi kita tidak pernah memperhatikannya, tapi kita cuek, tapi kita tidak pernah mengambil ibrah dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat memang Allah. Hari Rabu, apakah kita akan menjadikannya sebuah fenomena alam sehingga kita rame-rame pergi kemana untuk nonton, atau dari sekarang sudah siap dengan kacamata yang kabarnya dijual di online untuk melihat khusus matahari ketika gerhana matahari, atau kita ikut hadis Rasulullah fasollu, disuruh sholat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mengumumkan akan sholat gerhana. Saya mau nonton, TV One mengumumkan live. Ya terserah. Kata Rasulullah, semua umatku di surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau siapa? Yang nggak taat sama Rasulullah, nggak mau. Yang mau siapa? Yang taat. Pilihan dunia, surga dan neraka, pilihan kita masing-masing. Mau nyoblos surga atau nyoblos neraka. Alhamdulillah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sholat gerhana. Tidak wajib, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sholat gerhana wajib. Yang lain mengatakan sunnah muakkad. Sunnah. Nah di Indonesia kan dulu 83 kita boro-boro dengan sholat gerhana, nggak ada waktu. Islam belum seperti sekarang. Kalau sekarang subhanallah sudah di mana-mana menghidupkan sunnah yang terkubur. Di antaranya sholat. Jadi ya yang hadir di masjid ini tinggal memilih masing-masing mau nyoblos yang mana. Pengertian kalau dalam bahasa fikih ada khusuf dan kusuf. Tapi khusuf biasanya untuk bulan, kusuf biasanya untuk gerhana matahari. Tidak masalah fisika atau fisika atau apa, yang jelas kita sudah tahu kenapa terjadi gerhana matahari, kenapa terjadi gerhana bulan. Saya kira bapak-bapak lebih mengetahuinya. Kusuf istilah dalam bahasa fikih adalah ketika gerhana matahari, kusuf ketika gerhana bulan. Kenapa perlu ini? Syariat salat gerhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar." Tiap hari kita lihat malam, tiap hari kita lihat siang. Apakah kita pernah sadar bahwa itu kekuasaan Allah? Biasa saja. Makanya kadang-kadang yang biasa itu tidak membuat kita terkagum-kagum. Kalau
Padahal wa fi anfusikum afala tusirun, dalam diri kita itu ada bukti ayat-ayat Allah yang mana kalau kita pelajari, kalau kita lihat kayaknya kalau nggak kekuasaan Allah kita nggak hidup. Ya kan seorang dokter kalau di transaksi gitu kan, bagaimana kalau transaksinya kita lupa? Kalau sembuh saya bayar, kalau nggak sembuh nggak saya bayar, nggak ada yang mau loh. Kenapa? Sesungguhnya ya tahu juga ada faktor di sana Allah yang menyembuhkan. Maka obat yang ada membantu menyembuhkan. Nggak pernah ada yang memastikan sembuh. Yang hebat kita beli terus ya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di sini matahari, bulan termasuk bukti kekuasaan. Tapi kata Allah, la tasjudu lisyamsi